Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik yang beranggotakan saya sendiri, Oksa Amelia, Putri Amrina Rosyada, Putri Cynthia, Rea Hasika. Di dalam ruang kolaborasi kami membahas 3 kasus. Kasus yang pertama akan dibahas oleh Putri Cynthia dan Rea Hasika. Kasus kedua akan dibahas oleh Mbak Putri, dan kasus ketiga itu akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, untuk kasus pertama akan dibahas oleh Mbak Putri Cynthia. Kepada Mbak Putri kami persilahkan. Baiklah, untuk kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Kemudian, untuk pertanyaannya, yang pertama itu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Rea Hasika. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah dibacakan oleh Saudara Putri. Menjawab nomor 1 yaitu peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik dikarenakan guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cara membuat urutan atau langkah-langkah dalam penyelesaian soal tersebut. Sehingga adanya perubahan perilaku peserta didik dari peniruan perilaku guru yang membuat urutan atau langkah-langkah dalam penyelesaian soal. Jawaban nomor 2 yaitu pada kegiatan tersebut guru memberikan contoh kepada peserta didik. Jadi ada beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru dalam metode tersebut seperti kegiatan eksperimen. Sehingga guru dapat mencontohkan urutan atau langkah-langkah kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan dari teori sosial kognitif, yaitu menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan menirukan perilaku. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Amrina. Putri Amrina, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi Rea, yaitu kasus kedua. Soalnya ialah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaannya yaitu yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, menurut kelompok kami, yang dapat Rina lakukan ialah memberikan pembelajaran dengan media yang konkret, karena sesuai dengan tahapan perkembangannya yang mana bermain sambil berbelajar. Misalnya menghitung dengan benda-benda sekitar seperti kelereng, stik es krim, domino, sempoa, dan lainnya. Dengan cara mengajak siswa bermain di lingkungan sekolah sambil berhitung benda-benda sekitar, misalnya berhitung dengan pohon-pohon ataupun hewan di sekitar sekolah.
Selain itu, ajak peserta didik untuk menghitung menggunakan jari agar peserta didik mampu mengingat dengan baik apabila mengikuti serta gerakan dalam jari-jari yang dalam menghitung. Kita juga sebagai guru dapat mengajak siswa berhitung sambil bernyanyi agar lebih menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan dapat memudahkan peserta didik untuk meningkatkan cara berhitung karena hakikatnya anak kelas 1 SD itu lebih mudah menghafal pembelajaran melalui bentuk lagu maupun nyanyian yang disampaikan. Dan jawaban dari pertanyaan kedua, kelompok kami yaitu kami menyarankan hal tersebut sesuai dengan teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa usia anak 7 sampai 11 tahun merupakan tahapan operasional konkret sehingga pembelajaran yang menggunakan media konkret itu sesuatu hal yang dibutuhkan oleh peserta didik. Baiklah, untuk kasus 3 akan dijawab oleh Oksa Amelia. Kepada Oksa kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri. Untuk kasus 3 itu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Mada pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pada kasus 3 ini ada 2 pertanyaan, itu pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Mada sudah sesuai? Mengapa demikian? Untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Mada gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan teori yang berkaitan. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kami, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made sudah sesuai. Karena ketika Made sedang mengajarkan materi mengenai teks deskripsi, ia mengambil contoh yang berkaitan dengan daerah lingkungan sekitar. Karena Made sedang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Jadi, Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Hal itulah yang membuat kami setuju dengan keputusan Made yang mana kita sebagai seorang guru harus aktif dan inovatif dalam memberikan materi pembelajaran yang dekat dengan peserta didik agar lebih mudah dipahami. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua dari kasus 3, prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut ialah konstruktivisme, yang mana pada prinsip konstruktivisme oleh Piaget terdapat proses adaptasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Made mengambil contoh yang dekat dengan lingkungan peserta didiknya, yang mana hal itulah mereka dapat lebih beradaptasi yang tadinya teks membahas tentang bangunan-bangunan pencakar langit, kemudian diubah Made membahas tentang pantai dan makanan khas Bali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Apabila terdapat salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.